Kita harus perbanyak doa ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Harus senantiasa kita perbanyak di akhir bulan Ramadan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah telah disampaikannya kita di bulan Ramadan tahun ini. Dan yang lebih penting lagi dan yang lebih besar lagi, Allah telah menyampaikan kita pada penghujung akhir bulan Ramadan ini. Tentunya harus senantiasa kita manfaatkan sebaik mungkin di akhir bulan Ramadan ini dengan meningkatkan amalan-amalan ibadah kita. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berjuang menegakkan dinul Islam ini. Sahabat Arsaka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di penghujung akhir bulan Ramadan ini. Sudah sampai manakah Ramadan kita? Sudah sebanyak apakah amalan-amalan yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ini? Sudah banyakkah tabungan-tabungan amalan yang sudah kita siapkan, yang sudah kita dapatkan di bulan Ramadan ini? Sahabat Arsaka, di penghujung akhir bulan Ramadan ini ada pilihan untuk kita. Mau kita akhiri, mau kita tutup dengan penutupan yang husnul khotimah atau dengan penutupan yang su'ul khotimah. Itu dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Tentunya kita sebagai seorang yang beriman, yang ingin mencapai tingkatan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentunya akan menjadikan akhir bulan Ramadan ini tentunya dengan penutupan yang husnul khatimah. Karena di akhir-akhir itu adalah waktu yang sangat krusial untuk kita, waktu yang sangat penting. Apakah kita lalai? Apakah kita tidak peduli di akhir bulan Ramadan ini dengan menutupnya dengan amalan-amalan yang bahkan tidak bermanfaat? Di dalam hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ambil potongan hadisnya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Ada seseorang yang berbuat atau melakukan amalan kebaikan sepanjang hidupnya, sampai-sampai jarak antara dia dan juga surga itu tinggal satu jengkal, akan tetapi takdir berkata lain, dia mengakhiri masa hidupnya dengan melakukan atau dengan melaksanakan perbuatan ataupun amalan ahli neraka, kemaksiatan, maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amalil ahlil jannah fayadkhuluha. Dan ada juga seseorang yang selama hidupnya melakukan amalan-amalan kemaksiatan, amalan-amalan dosa, amalan-amalan ahli neraka, sampai takdir berkata lain, dan di akhir hayatnya dia bertaubat kepada Allah dan melakukan amalan-amalan solih, amalan-amalan ahlul jannah, maka dia dimasukkan ke dalam surga.
Maka dari itu, sahabat Arsaka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus pintar-pintar, kita harus selalu mengingat tujuan kita dari awal bulan Ramadan untuk meningkatkan ibadah-ibadah kita, untuk senantiasa menambah amalan-amalan ibadah kita, lebih kita tingkatkan lagi. Dan ini juga senada yang disampaikan oleh Imam Fudail ibnu Iyad yang terdapat ataupun dinukilkan di dalam kitab Hilyatul Auliya. Beliau mengatakan, tuhsin fima baqi yughfaru laka ma madha wa ma baqi. Seandainya di hari-hari akhir yang tersisa ini engkau gunakan untuk berbuat baik, maka kekuranganmu dan juga kesalahanmu yang telah lalu dan yang akan datang akan diampuni oleh Rabb. Beliau mengatakan, andaikan di hari-hari terakhir ini engkau gunakan untuk berbuat baik, memaksimalkan ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa taala serta meminimalisir, mengurangi kekurangan-kekurangan, kemaksiatan-kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa ataupun kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan yang telah kita lakukan di masa yang lampau dan juga yang akan datang. Dan beliau juga mengatakan, fa innaka in syi'ta fi ma baki ukhidta bima madha wa ma baki. Tapi seandainya jika di akhir-akhir penghujung hari engkau gunakan untuk berbuat kemaksiatan, berbuat keburukan, engkau menutupnya dengan keburukan-keburukan, engkau tidak peduli, bahkan lebih parah, engkau abai, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengadab, akan menghukum atas dosa-dosa, atas dosa-dosa yang telah engkau lakukan, dosa yang telah lampau dan juga dosa yang akan datang. Sahabat Arsaka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dari perkataan Imam Fudail ibnu Iyad ini menjadi motivasi, menjadi hiburan untuk kita. Di akhir bulan Ramadan ini, tentunya kita harus senantiasa meningkatkan ibadah kita, ibadah yang wajib, yang sunnah, zikir, doa. Ya, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Aisyah, kita harus perbanyak doa ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Harus senantiasa kita perbanyak di akhir bulan Ramadan ini. Di 10 hari terakhir ini, kita tingkatkan lagi ibadah kita, harus lebih dari Ramadan pertama, ke-5 dan juga ke-10. Karena kita ingin menutup bulan Ramadan ini dengan penutupan yang baik, yang husnul khatimah. Semoga kita semua mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu kebaikan-kebaikan dan juga mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada lebihnya itu semata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kurangnya itu datangnya dari saya pribadi. Tuan Krep nentengin buah kiwi. Jangan lupa subscribe dan pantengin channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.